Aplikasi peta potensi investasi adalah aplikasi yang mampu meningkatkan aksesibilitas mengenai potensi investasi di Kabupaten Lampung Timur. Aplikasi ini telah terintegrasi dengan IKM. Untuk mengakses aplikasi ini, silakan buka menggunakan link peta-potensi-lamtim.news.site, maka Anda akan diarahkan ke halaman beranda. Pada halaman beranda ini, terdapat beberapa fitur yang bisa Anda akses, yaitu fitur informasi untuk melihat potensi dan sarana, kemudian terdapat fitur profil untuk melihat profil Lampung Timur, profil Bupati dan Wakil Bupati, profil DPMPTSP, profil aspek geografi, dan juga profil bidang penanaman modal. Kemudian terdapat fitur statistik, fitur publikasi untuk melihat kegiatan, berita, artikel, dan juga konsultasi, kemudian fitur galeri, kemudian fitur peta potensi, dan yang terakhir adalah fitur kontak. Kemudian pada halaman beranda ini juga terdapat beberapa fitur untuk mengakses data mengenai potensi daerah, kemudian fitur sarana penunjang, fitur PMA PMDN, dan form perizinan. Kemudian terdapat publikasi terbaru yang bisa Anda akses dan juga terdapat survei kepuasan masyarakat. Untuk mengakses survei ini, silakan scan barcode pada yang tertera atau menggunakan tombol yang berwarna biru. Kemudian pada akhir dari halaman beranda ini terdapat pengumuman dan juga statistik mengenai realisasi investasi PMDN dan realisasi investasi PMA Kabupaten Lampung Timur. Kemudian terdapat web link dan terakhir terdapat pengunjung mengenai hari ini, kemarin, minggu ini, bulan ini, dan total pengunjung sejak tahun 2017. Kemudian untuk melihat informasi potensi, silakan ke bagian informasi, kemudian tekan potensi. Maka pada halaman potensi, Anda akan melihat beberapa data mengenai sektor pariwisata, sektor usaha kecil menengah, universitas, sektor peternakan, sektor pariwisata Muara Gading, potensi wisata, pengembangan dan potensi lada, sektor perikanan, sektor UKM, dan sektor pertanian. Kemudian, untuk mengakses data selanjutnya, silakan klik angka atau tanda panah. Data potensi selanjutnya yaitu sektor perhubungan, sektor kehutanan, sektor industri, dan sektor energi dan sumber daya mineral. Kemudian, untuk melihat sektor perhubungan, silakan klik. Maka Anda akan diarahkan ke halaman sektor perhubungan untuk melihat data mengenai sektor perhubungan. Dan pada halaman ini terdapat informasi mengenai kategori publikasi berupa artikel, berita, dan juga konsultasi. Kemudian Anda bisa mendownload dokumen. Kemudian untuk melihat sarana, silakan ke bagian informasi, terus klik sarana. Pada halaman sarana, Anda akan melihat informasi mengenai pelatihan, kemudian sarana lainnya seperti data fasilitas, data sanggar, desa wisata, data fasilitas wisata, dan sarana lainnya. Kemudian untuk melihat profil Lampung Timur, silakan ke fitur profil, kemudian pilih fitur yang ingin Anda lihat. Klik profil Lampung Timur. Pada halaman profil Lampung Timur, Anda akan melihat data mengenai profil Lampung Timur. Pada halaman ini terdapat informasi mengenai publikasi dan juga terdapat profil lainnya seperti profil Bupati, aspek geografi, profil DPMPTSP, dan bidang penanaman modal. Jika Anda ingin melihat informasi mengenai bidang penanaman modal, silakan klik bidang penanaman modal.
maka Anda akan diarahkan ke halaman bidang penanaman modal. Dan di sini terdapat beberapa artikel atau beberapa data mengenai bidang penanaman modal. Kemudian klik fitur statistik untuk melihat data statistik. Pada halaman data statistik ini terdapat daftar data statistik dengan judul, tanggal publikasi. Untuk melihat detail terhadap judul, Anda bisa mengklik lihat data. Maka Anda akan diarahkan ke halaman data tentang realisasi investasi. Kemudian, untuk melihat fitur publikasi, silakan tekan fitur publikasi, kegiatan atau berita atau artikel ataupun konsultasi. Untuk bagian artikel, maka Anda akan diarahkan ke halaman artikel dan terdapat beberapa artikel yang bisa Anda lihat. Untuk melihat detailnya, silakan klik judul artikel tersebut. Maka Anda akan diarahkan ke halaman artikel tersebut. Kemudian terdapat fitur galeri. Pada halaman ini akan tertampil gambar-gambar mengenai peta potensi Lamtim. Untuk melihat gambar selanjutnya, silakan nomor 2 atau tanda panah. Maka akan tertampil gambar selanjutnya. Kemudian terdapat fitur peta potensi. Kemudian klik fitur kontak. Maka pada halaman kontak ini akan tertampil beberapa kontak yang bisa Anda hubungi. Jika Anda ingin mengirimkan pesan, silakan masukkan nama Anda, kemudian email, subjek, dan juga pesan yang akan Anda kirimkan. Kemudian kirimkan kode CAPTCHA, kemudian tekan tombol send. Maka pesan Anda akan terkirim. Selanjutnya, pada aplikasi peta potensi Lamtim ini, terdapat fitur mengenai potensi daerah. Untuk melihatnya, silakan klik potensi daerah. Maka Anda akan diarahkan ke halaman potensi daerah. Terdapat potensi yaitu sektor usaha, universitas, dan sektor lainnya. Kemudian jika Anda ingin melihat data tentang sarana penunjang, silakan tekan fitur sarana penunjang. Maka di sini akan tertampil informasi mengenai sarana penunjang. Untuk melihat data mengenai PMA PMDN, silakan tekan fitur PMA PMDN. Maka akan tertampil data mengenai apotik, bengkel, jasa keuangan, dan sebagainya. Kemudian terdapat fitur form perizinan. Pada halaman form perizinan terdapat beberapa data perizinan seperti izin prinsip, alur perizinan. Kemudian pada halaman beranda terdapat beberapa link yang bisa Anda pilih untuk melihat mengenai UMKM, OSS, SIMBG, Sishanti Cloud, sertifikat halal, dan juga lapor. Jika Anda ingin melihat mengenai UMKM, silakan klik bagian UMKM. Maka Anda akan diarahkan ke halaman IKM Lampung Timur. Untuk kembali ke halaman sebelumnya, silakan klik tanda panah. Maka Anda akan diarahkan kembali ke halaman peta potensi Lampung Timur. Selanjutnya untuk bagian admin adalah silakan masuk ke halaman login admin, kemudian masukkan username dan juga password, kemudian tekan login.
maka Anda akan diarahkan ke halaman dashboard. Untuk menambahkan data pengumuman, silakan klik bagian pengumuman. Pada halaman pengumuman ini terdapat action untuk melakukan edit dan juga hapus. Kemudian terdapat judul pengumuman, penulis, tanggal publikasi, dan juga status. Pada halaman ini Anda bisa melakukan pencarian untuk mencari judul pengumuman. Silakan masukkan judul yang ingin Anda cari. Misal namanya adalah pameran, maka akan tertampil judul yang bertuliskan pameran. Kemudian untuk tambah judul ini, masukkan judul pengumuman. Jika sudah, tekan simpan. Di sini terdapat status, Anda bisa memilih terbit ataupun naskah. Kemudian masukkan konten mengenai pengumuman tersebut. Kemudian masukkan SEO sinopsis. Dan juga SEO keywordnya. Jika sudah, tekan simpan dan kembali ke daftar data pengumuman. Maka judul pengumuman tadi akan tertambah. Pada bagian ini Anda bisa melakukan edit ataupun menghapus. Silakan klik action, kemudian tekan edit. Pada halaman edit ini, silakan melakukan perubahan terhadap data yang ingin Anda lakukan. Jika sudah, klik simpan. Untuk menghapus judul pengumuman, silakan klik action, kemudian tekan hapus. Kemudian akan ada pertanyaan mengenai apakah Anda yakin menghapus data ini. Jika Anda yakin, silakan tekan yes, namun jika tidak, tekan no. Maka data berhasil dihapus. Kemudian untuk halaman profil, Anda bisa menambahkan profil, menghapus, dan juga edit. Bisa juga Anda mencari mengenai judul profil. Kemudian untuk menambahkan data profil, silakan klik add new. Masukkan judul profil. Tekan simpan dan selanjutnya. Silakan masukkan data mengenai profil. Masukkan SEO sinopsis dan juga SEO keyword. Jika sudah, tekan simpan. Pada daftar data profil terdapat action untuk melakukan edit ataupun hapus. Terdapat judul profil, penulis, tanggal penulis, dan juga status. Untuk mengedit judul, silakan klik action, kemudian pilih edit. Kemudian ganti status dari naskah menjadi terbit. Kemudian klik simpan. Maka status berhasil berubah menjadi terbit. Untuk menghapus data ini, silakan klik action, kemudian tekan hapus. Untuk menghapus data, silakan tekan tombol berwarna hijau. Kemudian untuk menambahkan data potensi, silakan ke bagian potensi. Dan pada daftar data potensi ini, terdapat beberapa data yang bisa Anda lihat. Untuk menambahkan data potensi, silakan klik tambah potensi. Kemudian masukkan judul potensi. Kemudian klik simpan. Silakan masukkan data mengenai potensi.
Kemudian di sini Anda juga bisa masukkan file yang berupa Excel, Word, PDF dengan ukuran file kurang dari 2 MB. Kemudian masukkan SEO sinopsis dan juga SEO keyword. Jika sudah, tekan simpan. Maka data berhasil ditambahkan. Kemudian untuk merubah status naskah menjadi terbit, silakan klik Action, kemudian tekan Edit, pilih status terbit. Jika sudah, tekan Simpan. Maka data berhasil diubah. Untuk menghapus data, silakan pilih Action, kemudian klik Hapus, kemudian tekan Yes. Maka data berhasil dihapus. Pada daftar data potensi, Anda bisa mencari data potensi, silakan ketik judulnya. Kemudian Anda bisa melihat ke halaman selanjutnya untuk melihat daftar selanjutnya. Kemudian untuk menambahkan sarana, silakan ke bagian sarana. Pada halaman sarana ini terdapat beberapa daftar data sarana. Untuk menambahkan daftar data sarana, klik Add New. Kemudian masukkan judul sarana. Klik simpan dan selanjutnya. Kemudian masukkan data mengenai sarana. Masukkan SEO sinopsis dan juga SEO keyword. Jika sudah, tekan simpan. Maka data berhasil ditambahkan. Untuk mengubah status naskah menjadi terbit, silakan klik Action, kemudian tekan Edit, kemudian ganti menjadi terbit. Anda juga bisa merubah beberapa konten yang ada di bagian sarana ini. Di sini terdapat font family, kemudian terdapat style, jika sudah, tekan simpan. Maka data berhasil diubah. Untuk menghapus data, silakan klik bagian Action, kemudian tekan Hapus, kemudian pilih tombol yang berwarna hijau. Maka data berhasil dihapus. Untuk mencari informasi mengenai data sarana, silakan ketikkan judul yang ingin Anda cari. Maka akan tertampil judul mengenai yang Anda cari. Kemudian untuk menambahkan kegiatan, silakan klik bagian kegiatan. Pada halaman kegiatan ini terdapat Add New untuk menambahkan data. Silakan masukkan judul kegiatan. Jika sudah, tekan simpan. Masukkan data mengenai kegiatan. Kemudian masukkan SEO sinopsis dan juga SEO keyword.
Anda juga bisa mengakses atau mengupload foto. Untuk ukuran fotonya maksimalnya adalah 2 MB. Kemudian tekan pilih file untuk masukkan foto. Kemudian tekan simpan. Maka data kegiatan sudah tertambah. Untuk melakukan edit, silakan klik action, kemudian tekan edit. Silakan lakukan perubahan. Kemudian ubah status. Jika sudah, tekan simpan. Maka data berhasil diubah. Untuk menghapus data, silakan klik action, kemudian tekan hapus, kemudian pilih yes. Maka data berhasil dihapus. Untuk menambahkan data publikasi, silakan ke bagian publikasi, kemudian klik tambah baru, masukkan judul publikasi, kemudian klik simpan. Masukkan data mengenai publikasi. Kemudian masukkan SEO sinopsis dan juga SEO keyword. Anda juga bisa menambahkan foto, klik foto, kemudian tekan pilih file. Pada bagian kategori bisa Anda pilih yaitu artikel, berita, dan juga konsultasi. Jika sudah, klik simpan, maka data berhasil ditambahkan. Untuk mengedit data, silakan klik action, kemudian tekan edit. Silakan lakukan perubahan. Jika sudah, klik simpan. Maka data berhasil diubah. Pada halaman daftar data publikasi ini terdapat kategori. Di sini Anda bisa melihat kategori publikasi dan juga bisa menambahkan kategori baru. Klik add new kategori, kemudian masukkan judul kategori. Kemudian klik save. Maka data berhasil ditambahkan. Anda juga bisa melakukan edit ataupun hapus. Kemudian klik edit untuk mengedit. Kemudian silakan lakukan perubahan. Kemudian untuk menghapusnya klik action, kemudian tekan hapus dan pilih yes. Untuk kembali ke halaman publikasi, silakan tekan publikasi. Maka Anda akan kembali ke halaman data publikasi. Pada daftar data publikasi, Anda bisa mencari mengenai judul publikasi. Silakan masukkan judul yang ingin Anda cari. Kemudian Anda bisa mengakses atau menghapus, kemudian klik tekan yes.
Kemudian ke halaman statistik untuk melihat data statistik. Pada halaman ini, Anda bisa menambahkan statistik, klik Add New, masukkan judul statistik, tekan Save, kemudian masukkan nama item, dan juga jumlahnya. Di sini Anda bisa menambahkan nama item dan juga tentukan statusnya, terbit atau naskah. Tekan tanda plus untuk menambahkan item. Jika sudah, tekan save. Maka data berhasil ditambahkan. Untuk melakukan edit, silakan klik action, kemudian pilih edit. Silakan ganti status menjadi terbit. Kemudian klik save, maka data berhasil diubah. Untuk menghapus data statistik ini, silakan klik action, kemudian klik delete, kemudian tekan yes. Maka data berhasil dihapus. Kemudian untuk menambahkan data database, silakan ke bagian database. Pada halaman database ini akan tertampil daftar mengenai database. Di sini Anda bisa menambahkan database, klik tambah baru, kemudian masukkan nama perusahaan, masukkan kategori dari perusahaan tersebut, kemudian masukkan jenis, masukkan nama pemilik, kemudian masukkan alamat perusahaan. Kemudian masukkan keterangan. Jika sudah, tekan simpan. Maka database berhasil ditambahkan. Untuk data database, Anda bisa melakukan edit, klik action, kemudian tekan edit. Silakan lakukan perubahan pada database tersebut. Kemudian tekan simpan. Maka data berhasil diubah. Kemudian untuk menghapus, silakan klik action, kemudian tekan hapus, dan tekan yes. Maka data berhasil dihapus. Pada halaman daftar database ini terdapat kategori. Klik kategori, maka akan tertampil data kategori database. Untuk menambahkan, silakan klik add new category. Kemudian masukkan judul kategori. Untuk judul kategori tidak boleh sama. Kemudian tekan save. Maka data berhasil ditambahkan. Di sini Anda juga bisa mencari kategori. Untuk edit atau hapus, silakan ke bagian action, kemudian tekan edit, dan silakan lakukan perubahan.
Jika sudah klik save, maka data berhasil diubah. Untuk menghapus data, silakan klik action, kemudian tekan hapus, kemudian tekan yes. Data berhasil dihapus. Kemudian untuk form perizinan, terdapat daftar form perizinan. Anda bisa menambahkan dengan cara klik tambah form perizinan, kemudian masukkan judul form perizinan, kemudian klik simpan. Masukkan data mengenai form perizinan dan juga masukkan file lampiran. Untuk file Excel, Word, PDF dengan ukuran kurang dari 2 MB. Kemudian tentukan status. Kemudian masukkan data. Masukkan SEO sinopsis dan juga SEO keyword. Jika sudah, tekan simpan. Maka data berhasil ditambahkan. Untuk melakukan edit, silakan klik action, kemudian pilih edit. Silakan lakukan perubahan jika sudah klik simpan. Kemudian untuk menghapus data, silakan klik action, kemudian pilih hapus dan tekan yes. Maka data berhasil dihapus. Kemudian untuk menambahkan data menu, silakan klik bagian menu. Pada bagian menu terdapat daftar menu yaitu judul menu. Anda bisa mencari judul menu, silakan ketikkan judulnya. Anda bisa melakukan edit terhadap menu tersebut. Pada halaman menu ini terdapat struktur menu utama, kemudian masukkan custom yaitu judul menu. Kemudian masukkan URL menu. Kemudian masukkan judul menu dalam bahasa Inggris. Kemudian untuk menambahkan item menu, silakan tekan tambah. Kemudian terdapat modul, posting list, dan juga kategori publikasi. Kemudian untuk struktur menu utama terdapat beranda, informasi, potensi sarana, profil, dan beberapa struktur lainnya. Untuk menghapus data menu, silakan tekan tombol yang berwarna merah. Maka data berhasil dihapus. Jika sudah, tekan simpan. Maka data berhasil disimpan. Kemudian untuk kembali ke daftar menu, silakan tekan daftar data menu. Kemudian untuk bagian slider, silakan tekan slider. Pada halaman slider ini, Anda bisa melakukan edit, tekan edit. Di sini Anda bisa masukkan foto dengan cara pilih file. Jika sudah, tekan save. Jika tidak ingin mengubah, tekan cancel. Kemudian untuk mengakses galeri, silakan tekan galeri.
Pada halaman galeri ini akan tertampil gambar, kemudian bisa upload foto ataupun upload video. Untuk mengupload foto, silakan tekan upload foto, kemudian masukkan fotonya. Maka gambar berhasil ditambahkan. Kemudian terdapat web link. Pada halaman web link ini terdapat judul web link dan bisa menambahkan data web link. Klik add, kemudian masukkan judul web link. Jika sudah, tekan simpan. Silakan masukkan URL. Kemudian tentukan statusnya. Kemudian masukkan logo dengan cara pilih file. Kemudian tekan simpan. Maka data berhasil ditambahkan. Anda juga bisa melakukan edit ataupun hapus dengan cara klik action, kemudian tekan edit untuk edit. Silakan lakukan perubahan jika sudah, tekan simpan. Kemudian untuk menghapus data, silakan tekan action. Kemudian tekan hapus. Kemudian tekan yes. Maka data berhasil dihapus. Jika Anda ingin keluar dari halaman admin ini, silakan tekan logout. Maka Anda akan kembali ke halaman login.